Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam majlis yang sama yang pernah kita hadiri di tahun yang lalu. Semoga majlis ini adalah bukan majlis yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan insyaAllah di tahun-tahun berikutnya Allah kumpulkan kita kembali fi khair wa afiyah. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Nabi itu adalah bagian ajaran agama. Karena Allah memang memuliakan Nabi Muhammad, sehingga para anbiya memuliakan beliau sekalipun belum wujud beliau. Setiap para nabi mewasiatkan kepada umatnya jika bertemu dan dipanjangkan umurnya bisa menemui Nabi Muhammad, mereka wasiatkan iman kepada beliau dan membantu beliau. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubashiraw wa nadhira. Wahai Nabi, Allah tidak memanggil wahai Muhammad, Allah tidak memanggil wahai Ahmad, tapi wahai Nabi. Di dalam Al-Quran Allah memanggil para anbiya sebelum beliau dengan nama langsung. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Nuhu bisalamin, dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil dengan cukup dengan namanya, tapi dengan julukannya, dengan pangkatnya, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Kalaupun disebut namanya, disebut setelahnya juga pangkat beliau, panggilan kemuliaan, Muhammadur Rasulullah. Ini semuanya adalah tanda bagaimana Allah memuliakan beliau. Inna arsalnaka syahida lirrusul bitablir. Aku mengutus kamu wahai Muhammad untuk menjadi saksi terhadap para rasul-rasul sebelum kamu. Mereka sudah menyampaikan ajaran Allah kepada umat mereka. Saudara, pernah Nabi Muhammad berkata kepada Ibn Mas'ud, Iqra' alayya al-Quran. Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, bacakan Quran kepadaku. Ya Rasulullah, a'agra'u alaik, a'agra'u alaika unzil. Apakah aku baca Quran di hadapan kamu sedangkan Quran diturunkan kepadamu? Maka Nabi mengatakan, uhibbu an asma'a min ghairi. Aku pingin mendengarkan bacaan Quran dari selain bacaanku. Ibn Mas'ud membaca, suaranya indah Ibn Mas'ud. Sampai Ibn Mas'ud membaca ayat wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana nanti jika pada setiap umat diperlukan saksi terhadap nabi-nabi mereka dan kamu dijadikan saksi terhadap mereka. Nanti di hari kiamat, saudara, umat-umat itu mengingkari para nabinya bahwa mereka telah mengajarkan tauhid. Mereka mengingkari, maka
ketika mereka mengingkari dan para anbiya bersikukuh bahwa mereka telah menyampaikan risalahnya, maka perlu saksi di pengadilan Allah. Mereka menunjuk umatnya Nabi menjadi saksi. Ketika umat Nabi menjadi saksi, mereka memprotes, bagaimana akan dijadikan saksi umatnya Nabi, padahal umatnya Muhammad SAW adalah umat yang terakhir, sedangkan mereka menjadi saksi atas rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Maka umat Nabi dimintai pertanggungjawaban. Mereka menjawab, kami menjadi saksi karena Nabi kami Muhammad telah menyampaikan bahwa para anbiya sebelum beliau telah menyampaikan risalahnya kepada umat mereka. Maka ketika Nabi Muhammad menjadi saksi, maka tidak ada perlu lagi kesaksian, karena beliau adalah tidak diperlukan untuk disaksikan lagi, langsung Allah menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Saat itu betul-betul masalah yang sangat genting, saudara, sehingga ketika Nabi membayangkan bagaimana di hari kiamat harus menjadi saksi atas kebenaran para anbiya sebelum beliau, beliau berkata kepada Ibn Mas'ud, hasbuka hasbuk, cukup Ibn Mas'ud bacaan kamu. Faida ainahu tadrifan, maka dilihat oleh Ibn Mas'ud mata Rasulullah bercucuran air mata. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa mubashiran lil mu'minin bil jannah wa nadhiran liman kadzdzaba bin nar. Aku utus engkau wahai Muhammad sebagai pemberi kabar gembira terhadap orang beriman kepada Nabi Muhammad dengan masuk surga, dan bagi yang mendustakan atas kenubuatan Nabi Muhammad masuk ke neraka, sebagai peringatan bagi mereka. Karena itu ya ikhwani, bersyukurlah kita menjadi orang beriman dengan Rasulullah. Insya Allah kita min ahlil jannah. Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku dijamin masuk surga, alhamdulillah, illa man aba, kecuali yang menolak masuk surga. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa umat yang tidak mau masuk surga denganmu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah, yang mau taat sama aku masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang maksiat kepadaku berarti telah menolak masuk surga. Apa sih cita-cita kita ini apa? Kalau di dunia mungkin kaya raya, pejabat yang tertinggi. Kalaupun di akhirat masuk surga. Tapi Nabi udah dijamin masuk surga, saudara. Tapi Nabi masih punya cita-cita. Bukan itu cita-citanya Nabi masuk surga sendiri. Apa cita-citanya? Nabi bercita-cita masuk surga dengan seluruh umatnya. Orang tua kita pun tidak seperti itu, saudara. Tapi Nabi Muhammad sekalipun sudah dipersilakan masuk surga, tidak mau kecuali bersama umatnya. Yunsabu lil anbiya yaumal qiyamah manabir min nur. Allah akan sediakan bagi para nabi itu mimbar-mimbar dari cahaya nanti di hari kiamat. Mimbar itu disediakan untuk mereka duduk dan akan dihantarkan ke surga. Kulluhum yajlisuna alaih. Semua para nabi udah duduk di atas mimbar siap masuk surga. Ghairu mimbari la ajlisu alaih. Cuma mimbarku aku nggak mau duduk di atasnya. Lah kalau sudah Nabi nggak siap masuk surga, seluruh para Nabi nggak boleh masuk surga, Pak. Ada satu riwayat dikatakan begini, qara'tu babal jannah faqala li khazinuha man bil bab, faqultu ana Muhammad, faqala bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Ketika aku mengetuk pintu surga, maka penjaga pintu surga bertanya, siapa ini di pintu?
Aku katakan aku Muhammad. Maka dia menjawab, ya, aku ditugas tidak boleh membuka surga sebelum kamu, ya Muhammad. Semua para nabi udah duduk di atas mimbar siap masuk surga. Cuma mimbarku aku tidak mau duduk. Apa alasannya? Makhafata ayyub athabi ilal jannah wa atruku ummati fil hisab. Aku khawatir kalau sudah duduk di atas mimbar diantarkan ke surga, padahal umatku dalam susah, dalam keadaan dihisab. Sallu alal habib. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Hati Rasulullah tidak kepingin umatnya dalam keadaan susah, saudara. Berat hatinya kalau umatnya susah. Sehingga langsung ditegur oleh Allah, "Mada turidu an asna'a bi ummatik?" Wahai Muhammad, pinginnya apa sih untuk aku perlakukan kepada umatmu ini? Pinginnya apa kamu? Allahumma ajil hisabahum. Percepat hisab umatku. Diberikan syafaat, umatnya yang banyak dosa diampuni oleh Allah. Umatnya timbangannya menjadi berat. Umatnya semua di mahsyar beres. Tapi ada beberapa orang udah keduluan masuk ke neraka. Itu pun Nabi mohon kepada Allah, sehingga diberikan syafaat al-udhmah sampai Nabi Muhammad SAW mengeluarkan seluruh umatnya yang ada di neraka Allah. Sehingga penjaga neraka berkata, "Ma tarakta li ghadabi rabbika min ummatika baqiyah." Ya Muhammad, enggak kamu tinggalkan ya satu pun daripada umatmu untuk disisa neraka Allah. Enggak bersyukur kita mempunyai Nabi begini. Mubasyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira bagi orang beriman kepada beliau masuk surga. Wa nadhira, memberikan peringatan bagi orang mendustakan masuk neraka. Karena itu jangan disakiti umatnya Rasulullah. Karena Nabi mereka adalah cinta kepada mereka, bahkan tidak masuk surga kecuali bersama umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu berkhutbah di haji wada, di hajatul wada. Nabi pernah bertanya begini kepada para sahabat, "Ayu yaumin hada? Ayu syahrin hada? Ayu baladin hada?" Hari apa ini? Bulan apa ini? Daerah apa ini? Sahabat heran, apalagi lupa gitu. Maka sahabat menyatakan, "Yaumun haram." Ini bulan yang mulia, bulan haram untuk melakukan satu kejahatan di situ. Bulan Asyurul Hurum, di daerah yang wajib dihormati. Maka Nabi menyatakan, "Inna amwalakum wa dima'akum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada." Awas, kata Nabi, hartanya orang Islam, darahnya dan jiwa orang Islam betul-betul harus dihormati seperti kehormatan daerah ini, bulan ini dan hari ini. Nggak boleh diganggu mereka. Ala wa inni faratukum alal hud wa inni mukathirun bikum. Wahai umatku, aku sekarang mau berangkat. Nabi mengabarkan bahwa mau meninggal dunia itu, mengisyaratkan, "Aku mau berangkat, aku tunggu kamu di telaga Hud. Aku bangga melihat kalian semuanya banyak. Wala tusawwidu wajhi." Tapi jangan engkau coreng wajahku, kata Rasulullah. Jangan engkau coreng wajahku.
Intabihu ya ikhwani. Wajah beliau adalah bagaikan bulan purnama, nggak mungkin akan menjadi gelap, saudara. Tapi amalan Anda yang membuat Rasulullah malu nanti di hari kiamat kalau Anda datang tidak dengan sesuci-sucinya. Karena itu ayo kita menjadi orang yang bisa dibanggakan oleh Nabi. Jangan membuat Nabi malu karena kita membawa dosa yang banyak di hari kiamat. Wala tusawwidu wajhi. Kemudian Nabi menjawab, inni mustangidun unasan wa mustangadun minni unas. Wahai umatku, aku bisa menyelamatkan beberapa orang, tapi aku juga dilarang untuk menyelamatkan beberapa orang. Ada nanti Nabi akan berikan air telaga Hod. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang beruntung, diterima, dan jika itu diminum maka tidak akan haus selama-lamanya. Tapi ada ketika Nabi ingin memberikan air di telaga Hod, dilarang oleh para malaikat. Nabi heran, haula ashabi, mereka pengikutku, mereka pengikutku. Tapi malaikat menyatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu ya Muhammad apa mereka perbuat setelah kamu meninggal dunia. Jangan sampai kita dikenal oleh Nabi sebagai umatnya, tapi ternyata dihalangi karena kita melakukan hal-hal yang tidak baik setelah ajaran ini disempurnakan oleh beliau. Karena itu ya ikhwani, berusahalah kita bertemu dengan Nabi, dan akhirnya kita mendapatkan syafaat beliau, bersama beliau sampai di surga Allah. Wada'iyan ilallah biidnihi wasirajan munira. Wada'an ilallah ay ila tauhidi wa ta'atih. Nabi itu adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih beratnya kita mengikuti ajaran Nabi ini apa? Loh, semuanya adalah bagus, saudara. Apa yang kita lakukan ini? Yang antum nikmati daripada minum khamr itu apa? Daripada morfin, ngisep ganja atau pil atau yang lainnya, apa yang kamu nikmati ya ikhwani? Apa yang kamu nikmati jika kamu masuk diskotik? Kenikmatan itu dekat dengan Nabi. Kenikmatan itu bersama Nabi sampai ada di surga. Jangan Anda menyesal nanti kalau Anda nanti dihalangi oleh Allah. Sekalipun Nabi berharap, tapi Allah tidak mengizinkan. Karena udah terlalu melukai hati Nabi. Awas ya ikhwani. Al-amru jid, ini urusannya serius. Karena ini berkaitan dengan Habibullah Nabi Muhammad SAW. Wasirajan munira. Nabi itu adalah sumber cahaya yang menerangi. Masya Allah. Saudara, Allah sebut sirajan munira, tapi matahari sebut sirajan wahaja. Menyengat sinarnya matahari, saudara, tapi sinarnya Nabi Muhammad tidak menyengat, saudara. Summiya bihi li'annahu yuhtada bihi wa yustada bihi fi dhulmah. Nabi itu lampu, sumber cahaya yang menerangi karena bisa membimbing manusia sampai ke surga Allah. Dan memang dalam kegelapan dunia pun Nabi Muhammad bagaikan lampu yang menerangi sekitarnya. Sebagaimana diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjahit di dalam kamar yang sempit di malam hari dengan lampu minyak. Lampu minyak mati, kemudian
jarum terlepas daripada tangan Sayyidatuna Aisyah jatuh ke lantai Nabi, lantai kamar. Lantai kamar Nabi Muhammad bukan daripada keramik, bukan daripada granit, tapi tanah, saudara. Dalam kamar yang malam tanpa lampu, jarum kecil jatuh ada di lantai kamar. Fi Maulidin Nabi. Kemudian meraba-raba mencari jarum yang kecil tadi itu Sayyidatuna Aisyah. Karena gelap, berubah kamar menjadi terang benderang tanpa ada lampu. Jarum yang kecil tadi itu dapat dilihat dan dipungut oleh Sayyidatuna Aisyah. Nggak taunya Nabi masuk dalam kamar itu. Ma'atuha wajhaka ya Rasulullah. Betapa terang wajah Anda ya Rasulullah. Kata Nabi, na'am wailun liman lam yarani yaumil qiyamah. Ya, bahaya orang yang tidak melihat wajah ini nanti di hari kiamat. Tapi ya ikhwani, bahaya yang tidak bisa bertemu dengan Nabi nanti di hari kiamat. Siapa yang akan menolong kita? Sayyidatuna Aisyah bertanya, "Man lam yaraka ya Rasulullah yaumil qiyamah?" Siapa yang tidak beruntung tidak bertemu dengan kamu di hari kiamat ya Rasulullah? Man ra'a wajhaka yas'ad. Man dzukirtu indahu falam yusalli. Anda kalau menghadiri maulid ini harus dengan adab. Jangan Anda tidak bersolawat kepada Nabi atau Anda tidak serius dalam menghadiri ini. Ini saat kita berhubungan dengan Nabi Muhammad, mempererat diri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Beri kabar gembira kepada orang beriman. Sesungguhnya mereka di sisi Allah akan mendapatkan kemurahan, pemberian yang sangat besar. Saudara, apa fadlan kabira yang dimaksud? Anugerah yang besar itu apa? Ayat yang lain Allah berfirman, walladzina amanu wa 'amilus shalihat fi rawdatil jannat lahum ma yasha'un walahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika wal fadlul kabir. Orang beriman dan beramal soleh, dia akan di kebun-kebunan surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kebun tadi itu mereka bisa melakukan apapun, menikmati apapun. Dzalikal wal fadlul kabir. Itulah adalah anugerah yang besar dari Allah. Orang yang demikian ini beriman kepada Nabi akan mendapatkan surga Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua. Terakhir, saudara, diceritakan di Mesir ada seseorang yang dia itu senang membuat maulid setiap tahunnya dengan biaya yang cukup besar. Tetangganya adalah orang Yahudi. Dia melihat begitu meriah buat maulid tadi itu. Istrinya si Yahudi tadi itu bertanya, ini kok setiap tahun saya lihat di bulan yang sama ini selalu mengadakan ini, apa sih? Kata si suami, mereka menghormati kelahiran Nabi mereka. Karena nabinya lahir di bulan ini. Oh begitu. Malam hari si istri Yahudi ini mimpi, saudara. Mimpi ada satu orang yang sangat tampan. Baunya semerbak wangi. Berseri-seri bercahaya wajahnya. Dikawal sama murid-muridnya. Para sahabatnya. Ditanya kepada salah satu pengikutnya, ini siapa? Dalam mimpinya, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemana? Mau menuju ke rumah orang yang cinta dan menghormati dia. Tetangganya tadi itu. Boleh nggak aku menyapa dia? Dijawab nggak? Iya. Ya Muhammad, dipanggil sama di perempuan dalam mimpinya. Labbaiki. Wahai Muhammad, disambut labbaiki. Kaget dia. Apakah kamu menyambut panggilanku? Padahal aku tidak dalam agamamu dan aku termasuk orang-orang memusuhi kamu. Maka dalam mimpi itu Nabi menyatakan, ma labbaituki hatta a'lamu annaki qad hadakillah. Saya tidak menyambut kamu ini kecuali sudah yakin bahwa Allah telah memberikan hidayat kepada kamu. Melihat dalam mimpi tadi itu Nabi begitu, ini perempuan menyatakan, innaka lanabiyyun karim wa ala khuluqin azim. Engkau memang nabi yang mulia. Akhlakmu begitu luar biasa wahai Muhammad. Maka menyesal orang yang mendustakan kamu dan tidak beriman kepada kamu. Maka aku menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Bangun tidur, dia niat, saya akan mengadakan maulid. Saya akan mengeluarkan harta tabunganku untuk maulid. Pagi saat disaksikan suaminya udah menata rumah untuk persiapan satu perayaan. Tanya, Mas, untuk apa ini? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku melakukan ini untuk yang datang kepada kamu dalam mimpi kamu dari malam. Loh, kok tahu? Siapa yang beritahu? Yang kamu Islam ada di tangannya. Sesungguhnya aku Islam setelah kamu masuk Islam, dan itu orang datang kepada aku juga dalam mimpiku. Sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang mendapat hidayah karena maulid ini, saudara? Hah? Tahukah Habib Ali Al-Habsyi ini belum pernah datang ke Indonesia, saudara? Tapi bagaimana maulid ini menyebar kemana-mana, walaupun di pelosok-pelosok. Nyaris maulid ini menjadi bacaan yang sudah dihafal walaupun anak-anak kecil. Berapa banyak dengan maulid ini Allah memberikan hidayah. Karena itu, ayo kualitas bacaan maulid kita tingkatkan. Kita betul-betul jadikan bacaan maulid ini tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bihadan nuril mubin. Mudah-mudahan insyaallah salawat kita dan salam kita diterima sama Nabi Muhammad, sampai kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita menjadi orang beruntung nanti bertemu dengan beliau. Beliau ridho kepada kita, cinta kepada kita, dan mudah-mudahan kita tidak dihijab oleh Allah karena dosa-dosa kita. Bubar dari majlis ini, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kita. Allah jaga kita daripada mengulang lagi perbuatan dosa kita, dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya yang menyaksikan saudara-saudara kita di sini dapat bertemu kembali di hari ada di tahun yang akan datang fi khair wa afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Sahibul hajah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan tambahan rizki yang berkah, keluarganya dijadikan keluarga salihin dan salihat, dan mudah-mudahan insyaallah tempat ini akan menjadi saksi nanti kita di hari kiamat kepada kita semuanya bahwa kita sebagai pecinta Rasulullah, dan akhirnya menjadi orang yang beruntung bersama Nabi sampai di surga Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.